Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Imawan dan imawati dimanapun kalian berada, pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah sampai sekarang telah melimpahkan kepada kita nikmat yang begitu besar, di antara nikmat iman, Islam, serta nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga adanya Muhammadiyah. Alhamdulillah, dengan nikmat sehat, imawan dan imawati mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya Ibnu Qadir IMM, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya akan berbagi pengetahuan tentang bulan Sa'ban. Bulan Sa'ban oleh orang-orang Jawa dikenal dengan nama bulan Ruah. Nama ini berkat Sultan Agung, yaitu dikenal dengan masyarakat Jawa. Ini adalah dengan bulan Hijriah yang dimasukkan ke dalam dengan sebutan, yaitu bulan Ruah. Banyak kebiasaan-kebiasaan di Jawa, misalkan ketika sudah awal bulan Sa'ban atau masuk kepada bulan Sa'ban, ada suatu ibadah-ibadah atau ritual-ritual. Misal di bulan Ruah ini, bulan Ruah atau bulan Sa'ban, di Jawa itu ada yang namanya kebiasaan ngeriung, atau kebiasaan kita makan bareng, makan berjamaah, syukuran, yang disebut dengan ruahan. Itu sedikit ulasan tentang awal atau sejarah bulan Sa'ban. Dalam perintahnya, Nabi memberikan suatu isyarat kepada kita semua sebelum sampai ke Ramadan atau ke bulan Ramadan. Cepat cari bekal yang bisa menguatkan ruh kita, tenaga kepada kita, kekuatan spiritual, sehingga kita sampai pada bulan Ramadan. Bulan Sa'ban akan menimbulkan semangat untuk beraktivitas seperti orang-orang dulu beraktivitas. Orang jahiliyah saja semangat beraktivitas. Kepada kita yang sudah lewat dari jahiliyah masih malas untuk beraktivitas. Menjadi lemah, menjadi banyak diam, menjadi banyak tidur ketika Ramadan. Karena orang-orang terdahulu itu membangun kekuatan ketika di bulan Ramadan, siang, malam mereka memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Waktu diisi dengan khatam Quran, waktu diisi dengan yang namanya sholat malam, waktu diisi dengan ibadah-ibadah spiritual lainnya. Tapi orang-orang zaman sekarang ketika sudah masuk ke bulan Sa'ban, ibadah-ibadah yang mereka laksanakan tidak spesifik, tidak ritual-ritual ibadah ketika zaman sekarang dicampur baurkan dengan yang namanya budaya atau kultur. Misalkan tadi yang saya bilang, di Jawa itu ada yang namanya kultur yang namanya ruah, atau makan berjamaah, makan di rumah adat, atau makan di rumah sesepuh yang akan merayakan yang namanya bulan Sa'ban. Maka dari itu, orang-orang yang tidak memiliki persiapan di bulan Sa'ban, maka umumnya dia akan merasakan hal yang beda saat masuk Ramadan. Seperti orang lemas, kehausan, maka lemas juga dia ketika ia berpuasa. Dan ingat, satu yang kita ingat, bulan Sa'ban adalah bulan yang istimewa, bulan yang agung. Karena kenapa?
Para sahabat waktu itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa ketika engkau masuk di bulan Sya'ban engkau terus berpuasa, terus berpuasa?" Rasulullah menjawab, "Karena kalian boleh tahu di bulan Sya'ban itu adalah bulan yang agung. Banyak bulan-bulan yang istimewa. Misalkan bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu sangat lebih istimewa. Kenapa bulan Sya'ban ini dikategorikan kepada bulan yang agung? Rasulullah pernah menjelaskan bulan Sya'ban itu kenapa disebut bulan yang agung? Karena keberadaan waktu Sya'ban ini adalah di antara dua bulan antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Di tengah-tengah, ketika kita ingin sampai kepada bulan Ramadan, ada yang namanya bulan Sya'ban. Ibarat kita ketika ingin melakukan olahraga, ingin melakukan yang namanya aktivitas bermain olahraga, kita sering melaksanakan yang namanya pemanasan. Itulah ibarat bulan Sya'ban itu, ibarat itu. Ketika kita akan masuk ke bulan Ramadan, kita harus melakukan pemanasan ibadah spiritual kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya Nabi Muhammad sering melaksanakan itu yang namanya ibadah spesifik, yaitu ibadah puasa ketika di bulan Sya'ban. Puasa Senin Kamis, puasa Daud, sering Nabi Muhammad sering melaksanakan. Karena di bulan Sya'ban itu adalah bulan yang dimana kita berlatih untuk sampai kepada bulan yang dimana bulan yang akan memancar kepada kita, yaitu bulan penuh keistimewaan, yaitu bulan Ramadan. Maka dari itu, ketika di bulan Sya'ban, mari kita perbanyak amalan-amalan yang spesifik, yang umum, untuk meningkatkan ketakwaan kita untuk sampai kepada bulan Ramadan. Kita bisa melaksanakan tadarus Quran, kita bisa melakukan kajian-kajian keilmuan Islam, kita bisa melaksanakan sholat malam, kita bisa melaksanakan ibadah puasa untuk sampai kepada bulan Ramadan. Nasrul minallah wa fatin qarib. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Sekian, mudah-mudahan imawan dan imawati dimanapun kalian berada, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wastabiqul khairat. Hatur nuhun, nun wal qalam yang mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.